Ibu lihat di foto ini. Iya, Mesra banget ya, kompak gitu loh. Kompak, yang dia bilang, yang beliau bilang nggak pernah berantem. Iya loh. Selalu menciptakan keharmonisan. Dan kelihatan kalau di foto ini tuh nggak dibuat-buat loh lagi mesranya. Betul. Kayak Natural ya. Natural. Aku jadi pengen nanya deh, kehidupan keluarganya Bulan ini gimana sih? Yuk kita rekor pasti yuk. sobat si mantap juga penasaran. Penasaran kan ya? Yuk kita langsung tanya. Bulani. Ini dua wanita kepo nih. Iya nih Bu. Maklum, rumah tangga kami nggak seharmonis ini loh. Lihat ibu nih kayaknya nih foto mesra banget. Emang begini terus Bu? Sehari-hari? Iya, Canda gitu? tiap hari. Tiap hari Bu? Anak-anak juga? Kalau anak-anak tiap hari datang ke kamar saya. Walaupun sudah berkeluarga, Pak Iya. Stefanus juga ngecek ibu dulu. Ya. Wow. Terutama cucu. Oh, anak-anaknya Si Pak Vano. Stefanus. Selalu sore-sore pasti datang ke kamar saya. Panggilnya apa? Oma, mama. Oma. Oh, oma. Langsung. Aduh. Ya. Udah berapa Bu cucunya? 2. 2 ya. Kalau malam, Jumat, Sabtu tidur rumah saya. Wah, masih perlu cucu nggak Bu? Aku jadi pengen angkat. Tanya, cucunya kok udah tua ya. Nah, kembali lagi nih ke tata logam. Apa sih keluarga buat ibu dan buat perusahaan? Kan ini perusahaan keluarga. Keluarga itu sangat penting. Ya, ada pepatah menyatakan keluarga itu adalah bola kaca. Bola kaca. Ya. Sedangkan karir pekerjaan itu bola karet. Bola karet, kayak bola bekel gitu. Ya, bola karet lah. Kalau pekerjaan itu bola itu dilempar kemana, bisa mental kemana aja. Tapi kalau keluarga itu dilempar, pecah, sudah. Betul. Oh, jadi kita harus jaga keluarga. Ya. Tapi ibu kan ini perusahaan keluarga. Gimana Bu? Ada keluarga di dalamnya? Perusahaan keluarga itu harus tetap ada aturan-aturan yang harus dipatuhin. Dan 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu tepatnya, itu kita punya konsultan yang Jakarta Consultant Group, yang dimotorin Bapak almarhum Abi Susanto. Nah, di situ diatur semuanya rule apa yang ada di keluarga itu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bagaimana dan sebagainya. Jadi walaupun misalnya ibu, bapak tetap dalam kantor, tugasnya masing-masing di kantor. Jangan mentang-mentang istri, tolong ambil kopi. Ya, itu kalau sebagai istri ambil kopi ya wajar dong. Tapi Ya di kantor? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi memang waktu itu tahun 2015 udah ditetapkan bahwa saya sama Bapak harus melepaskan pekerjaan ya. 20% setiap tahun dikurangin sampai tahun 2000. Itu kan 5 tahun. Tapi kadang-kadang namanya manusia, nggak rela ya pekerjaannya diambil. Iya betul. Tapi Tuhan memaksa kita. Dengan adanya pandemi, saya dirumahkan dong sama Bapak. Gak boleh keluar ya Bu? Oh gitu. Kadang-kadang manusia boleh merencanakan, mau bandel, mau apa. Tapi kadang-kadang kenyataannya ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah sekarang kan Pak Stefanus dan Pak Niko juga bersama Ibu di Tata Logam. Gimana Bu dengan adanya anak-anak? Mereka punya job masing-masing. Seperti tadi udah diatur di dalam namanya family governor. Jadi mereka punya rule masing-masing yang enggak ini, dan semua harus bisa dibicarakan. Tapi kalau saya sama Bapak kan sebagai coach aja sekarang.
Jadi seperti apa dewan pengawas gitu ya Bu ya. Jadi apa memantau apa yang dikerjakan oleh anak-anak Ibu ya. Tapi Ibu selama ini puas dengan hasil kerja anak-anak? Sangat puas. Sangat puas. Karena saya merasa bahagia bisa melepaskan dengan rela gitu ya. Dan memang sudah seharusnya. Kalau saya sama Bapak masih apa istilahnya Terjun juga gitu ya Bu ya. Ya, itu bukan membawa hal yang baik ya. Karena zamannya udah berubah. Udah lain. Zamannya udah digital. Zamannya udah berbeda. Yang memang harus sudah ditanganin oleh generasi yang baru, yang mampu, yang lebih mampu untuk melaksanakan. Dan semua. Ibu sudah berhasil mendidik mereka dengan sangat baik ya Bu? Pasti ada hal-hal yang negatif, yang apa, itu ada sebagai manusia. Ya, tapi kalau kita hanya melihat negatif aja, ya positifnya jauh lebih banyak. Yes. Ya udah. Itu juga mendewasakan ya Bu ya. Jadi pengalaman-pengalaman Ibu di masa lalu, seperti Ibu juga cerita bahwa Ibu merasa bukan ibu yang baik nih gitu, karena kan sebagai wanita karir, tapi kan pada kenyataannya Ibu bisa menyeimbangkan antara karir dengan keluarga. Kadang merasa berdosa. Aku kok bukan ibu yang baik, yang bisa apa ya merawat anak-anak saya seperti halnya ibu saya kan gitu kan. Ibu saya itu sepenuh hati memberikan apa waktunya ya, semua, waktunya sepenuh hati. Tapi kalau saya boleh tanya tentang anak-anak ya Bu, gimana support mereka terhadap Ibu? Kalau saya lihat soalnya mereka berdua tuh kayak care banget ya. Care sekali mensupport Ibu. Awalnya mungkin nggak sampai begitu. Oh, ada tahapan-tahapannya Bu? Iya, ada proses. itu ada proses ya. Sekarang misalnya saya mau pergi sendiri sama Bapak, mereka worry gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kan. Udah biasa juga ya, Bu ya? Kayak kemarin akhirnya saya dilepas sendiri kan sama Bapak. Cuman, Mama bisa nyari taksi nggak ya? Mama bisa ini, mereka masih mantau. Bisa check in nggak ya? Siapa yang paling seperti itu, Pak Niko atau Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi sekarang Ibu yang diperlakukan seperti anak-anak? Iya, betul. Iya. Dipantau. Apa yang paling ini, paling sering mereka lakukan, makan atau apa yang, Mama makan apa atau gimana? Iya. Jaga kesehatan ya Bu ya juga. Saya masuk rumah sakit, 2 anak jaga. Bergantian, bertiga sama Bapak. Gimana sih Bu bisa membuat 2 anak ini sangat dekat dengan Ibu? Kadang kan laki-laki ya? Iya. Biasanya laki-laki itu punya ininya sendiri, tapi ini dekat sama Ibu, dekat dengan Bapak. Ibu kasih apa nih? Loh, orang masih tidur sama saya. Si Niko tuh kan malam-malam bisa pindah ke kamar saya masih. Bu, saya ikut juga Bu. Langsung kayak jadi anak ketiga. Berharap ya. Apa ya, kalau saya bilang ya, bagaimana pelakuan kita juga. Kalau Eva memperlakukan Shalom sepenuh hati, tentu mereka juga akan sepenuh hati. Membalas. Mungkin Ibu bisa kasih tips untuk sobat Simantap di rumah bagaimana mengurus anak biar bisa berhasil? Kalau saya selalu bicara tentang contoh ya. Kalau kita memberi teladan yang baik, ya anak akan melihat. Minimal melihat dulu. Ya. Yang kedua ya selalu ada hal-hal yang perlu kita benahin. Kalau keluar real sedikit, bakal keluar jauh nih, kita ketengahin lagi. Jadi jangan hanya kita bicara ngomong aja, mulut aja, tapi kita tidak punya, nggak mencontohkan. Iya, teladan yang baik. Dan Ibu juga ada waktu untuk sekarang karena udah pandemi gitu kan, bekerja dari rumah, mengawasi. Ibu ada waktu lebih banyak ya berkumpul dengan cucu-cucu terutama Ibu ya.
Apa ada Sebenarnya waktu spesifik? enggak. juga Kalau kan? cucu itu kan punya kegiatannya banyak. Oh iya. Les ya. Iya. Ya, tapi ya mereka masih ya, datang lah, Iya. masih oma, Ada masih waktu makan Seneng nggak sih, bersama gitu Bu? mungkin ya, Bu, Seneng. ya. Jadi oma seneng nggak? walaupun apa ya, nggak ngapa-ngapain kita, yang lihat aja dia, oh mau ngapain aja, kita diem aja, sepanjang nggak membahayakan ya udah biarin aja. Gitu. Tapi putra ibu juga tinggal di sebelah rumah ya, Bu? Iya. Jadi apa itu juga membangun kedekatan yang terus-menerus sehingga tidak berjarak gitu ya, Bu ya? Apa itu salah satu kiat ibu juga? hal, kita tidak ikut privasi mereka. Iya. Ya enggak, terserah. Saya nggak pernah kok ngaprak-ngaprak sampai ke kamar-kamar mereka, ngapain gitu, terserah. Nggak mau ikut campur sampai dalam gitu. Kalau bapak ya saya urus lah. Iya. Suami tercinta ya. Ngomong-ngomong bapak ya. Nah, Bapak mana sih? betul. Kita lihat ini dari tadi kita ngobrol bertiga aja. Bertiga aja nih. Kita apa cari makan ya? Iya. Bapak biasanya kalau jam Pak, segini ibu duduk di mana sih, Bu? Di kolam renang atau di teras? Kadang-kadang dia itu suka lagi nonton Thomas Cup nih, pasti nih. Ini lagi nonton Thomas Cup ya sekarang? Nonton Thomas Cup, kalau nonton tuh sampai dipanggil aja nggak tahu. Oh, hobi. Mungkin hobi bulu tangkis juga. Bulu tangkis, tenis. Oh iya. Dan ibu nggak apa-apa tuh? Kalau nggak main, enggak, dia lagi belajar bahasa. Oh, Kan kita kan belajar Duolingo semua. Kalau lagi Duolingo, aduh orang lewat kayak sopo kayak nggak ada peduli. Itu tekun, Bu. Berarti. Iya kan ibu tahu sendiri bapak orangnya tekun. Tapi ibu nggak pernah marah ya? Oh ya nggak pernah marah ya? Ya mau apa yang dimarahin? Kalau dia bawa cewek ke rumah ya tak gebuk. Yang digebuk ceweknya atau bapaknya nih? Jadi selalu ada pengertian, Pak. Aduh, Kuncinya ya. lucu banget ini tak gebuk. Oh ibu masih ada cemburu-cemburu nih Bu? Cemburu kan harus dong. Ih, Cuma ya buktinya nggak pernah ada. aduh, ini Nggak pernah lucu kelain banget. hati. Dua-duanya nggak pernah kelain hati. Lucu ya? Lucu. Apanya sih lucu? Afdol nih kalau ibu bapak juga. Iya. Jadi ibu nih ya. bersama bapak tuh sebenarnya udah berapa tahun nih Bu? Dari kenal. Kalau dari kenal tahun 71, sekarang berapa tahun? Berarti 40 50 tahun? 40 iya. 51 50 tahun. tahun iya. Dari kenal. Lebih dari setengah abad ya. Sudah bersama bapak selama itu. Lihat. Wow, tepuk tangan dulu. Iya nih, Aduh. hebat nih. Sobat si mantap harus niru ya. Nih sobat di rumah, ayo dong, jangan baru kemarin. Nah, ini berantem, ini udah nanti berantem. tanggal 24 Mei ini pernikahan ke-41. Anniversary. Ya. Yeay, waduh, nanti boleh tuh diucapin ya Betul. di semua sosial medianya Tata Logam ya. Rencananya mau kemana nih Bu jalan-jalannya? Saya rasanya udah kenyang ya. Waktu saya 25 tahun pernikahan, saya ngomong sama Bapak, saya nggak mau pesta, saya mau jalan-jalan. Waktu itu pertama kali kita ke Eropa. Wow. Nah, setelah itu setiap tahun kita ke Eropa. Sekarang juga mungkin mau berangkat. Iya, mau balik. Tapi masih pandemi, masih perang. Nanti kita Zoom. Online lagi. Jalan-jalan virtual lagi Bu ya. Sering. Iya sering. Bu, Bapak kemana sih Bu? Kita tadi ngomongin terus Bapak nih. Paling-paling nonton Thomas Uber itu loh. Waduh, suka nonton. Boleh nggak gabung sini Bu, biar kita ngobrol sebentar. Pak, sini dong. Oke. Ternyata Bapak. Ini dia pasangan harmonis. Aduh, ini Sini. Pak, saking kompaknya, lihat dong pilihan warna bajunya. Ya ampun, padahal nggak janjian tapi wow, ini namanya sehati. Cie Bapak, kita omongin dari tadi loh Pak, gimana ada keselak mungkin? Atau ada kuping panas gitu Pak? Lagi apa Pak ya? Tadi lagi nonton Thomas Cup.
Wah, seneng ya Pak. Apa Bapak suka main badminton juga? Oh suka, dulu memang badminton dulu. Sama Ibu Dulu juga? sebelum ibu belum nggak senang, badminton nggak suka. Dulu suka main badminton ya? Bapak suka memang badminton. juara kampung. Oh, tarkam, antar kampung. atlet tarkam. Nah, tadi kan Eva sama Mbak Deni udah ngobrol banyak tentang perjalanan Ibu. Dan dalam setiap perjalanan pasti ada Bapak. Ada nama Pak Yar yang disebut Ibu. Jadi kami yakin bahwa Pak Yar selalu bersama Ibu nih. Perannya besar Perannya besar. dalam mendukung ibu, Tapi ya. sebelum ke peran-peran itu, Eva ada pertanyaan usil nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Apa sih Pak yang Bapak gunakan, jampi-jampi apa sih Pak yang bisa membuat Bulani jatuh cinta? Karena kayaknya Bulani kan ini bunga ya Pak ya, Idola kampus idola. Kok Pak Yar bisa membuat Bulani sampai jatuh cinta itu pakai apa Pak? Coba Pak, ungkap Pak sekarang Pak. Dia dulu waktu di kampus ngeledek terus. Oh, ngeledekin Bapak. Iya, ngeledek. Pacarnya banyak. Yang siapa Bu Bapak? Pacarnya. Nah, ini pacarnya Pak. banyak. Bapak kok tertarik sama Ibu awalnya gimana? Terus terang ibu ini centil. Centil ya. Centil. Heeh, centil. Jadi Lincah. betul. Karena kedua, ibu selalu di mata teman-teman semua, ibu itu selalu nonjol, kayak nonjol sendiri. Bersinar sendiri ya Pak. Iya. Lalu Bapak tertarik. Ya sedikit lah tertarik. Lama-lama ya tertarik. Katanya waktu itu ngapelnya berdua Pak, minta ditemenin dengan Pak Wah, bocor nih rahasia. Udah bocor Pak. Bapak nggak berani datang sendiri Pak. Iya, karena ibu ini terus terang ya banyak yang ngapelin. Takut ditolak ya Pak, daripada malu ngajak temen ya Pak. Bapak bilang sama temennya gimana? Ya anterin aku gitu. Iya, aku bilang nemenin saya. Ya, Kak, bodyguard bukan temen. Oh iya, Bodyguard bodyguard. saya bawa bodyguard kalau ke rumahnya ibu. Jadi sebagai bodyguard tuh kalau ada apa-apa dia yang maju. Memang ada apa? Ada apa? Takutnya ada yang lagi di rumah lagi Bu. Kalau ada pacar. Kalau ada yang ngapelin lainnya gitu loh. Bapak tapi cemburu nggak Pak waktu itu Ibu banyak yang deketin? Iya, cemburu sekali. Wah, terungkap sudah. baru sekali nih kayaknya nih. Cemburu Betul-betul sekali. bocor ya. Paling cemburu sama siapa Pak? Langsung dioke. Sama yang mana Pak? Yang di kampus ada nggak Pak? Ada deh. Ada. Ada ya Pak. Ada. Bapak pokoknya harus menang ya Pak. Iya. Lalu Bapak pakai apa nih biar deket sama Ibu? Pura-pura belajar atau pura-pura ngirim martabak gitu? Suka bawa sesuatu nggak? Mungkin enggak ya Pak ya? Nggak bawa Apa ngajak makanan, belajar? Iya, ngajak belajar bareng. Bisa banget ngajak belajar. Klub. Itu bawain temen Buat belajar temen buat pura-puranya. belajar. Temen yang pintar-pintar. Oh. Temen yang pintar-pintar buat belajar bareng. Terus Ibu percaya lagi ini? Terus ke trik ini? satu, Mhm. temen yang pintar-pintar. Yang kedua, bawa soal-soal itu dari yang lama-lama itu. Ya nggak tahu dapat dari mana tuh. Biar Ibu tertarik. Iya, Jadi lincah juga Bapak untuk mencari ini. Iya. Ada strategi khusus. karena Bapak tahu Ibu sukanya laki-laki yang pintar gitu ya Pak? Betul. Ibu suka laki-laki pintar betul. Tapi kita belajar bareng. Aku bawain orang yang pintar. Gitu. Salah satunya Pramodono tadi yang dari kedokteran. Dari Oh. dokter tadi. Kedua juga Pak Almarhum. almarhum yang meninggal tadi. Oh, jadi sebenarnya percintaan Bapak dan Ibu tuh banyak orang di belakangnya ya. Tapi ini seru banget. Ibu bilang tadi Ibu juga cemburu ke Bapak, Bapak juga cemburu. Ini lucu banget ya, aduh, so sweet. Ditakdirkan seperti ini. Nah, terus Bapak kok biasanya kan kalau laki-laki mau punya pacar tuh ya udah buat pacaran aja. Kok Bapak bisa ngajak wanita cantik ini untuk sama-sama membangun perusahaan?
pasti kan ada. Biasanya kan sama teman lain aja cowok lagi gitu ya. Kok karena Bapak? karena saya lihat ibu itu caranya berpikir, dia bukan pintar sekali enggak, tapi dia tuh kreatif. Nah itu yang saya suka. Dan dia banyak ide-idenya, dia banyak ininya. Idenya seperti saya tadi mau jualan lumpia. Dia kan punya ide genteng aja. Nah itu ide-ide ibu itu yang saya suka dengan ide. Cie ibu. Aduh, aku merasakan penuh cinta-cinta ya di ruangan ini. Dan menonjolnya juga kan ada leadership juga ya Pak ya. Iya, karena ada Kepemimpinannya leadershipnya, baik, dia ada jiwa pemimpinnya. Dan itu yang membuat Bapak ingin selalu terus bersama Ibu ya Pak. Iya. Nah Pak, tadi kan Eva udah nanya tentang bagaimana Ibu dalam pekerjaan. Nah sekarang dalam keluarga ya, bagaimana Bapak melihat Ibu, sosok Bu Wulani sebagai istri, kemudian sebagai ibu, dan sebagai oma sekarang? Bagaimana? Lembut, penuh kasih? Saya lihat ibu itu kalau ada misalnya keinginan sesuatu, dia pun nggak akan memutuskan sendiri. Dia akan bilang ke saya, kalau saya nggak setuju, misalnya kalau nggak setujunya kenapa? Dia harus ada kasih alasan. Dan harus meyakinkan. Dan harus bisa meyakinkan ibu bahwa itu nggak benar gitu. Tapi kalau betul ya saya bilang betul gitu. Nah, terus kalau sebagai oma, dia cukup sabar sama cucu-cucunya. Dia nggak pernah marahin cucunya. Ya. Meskipun cucunya gimana, cuma ngasih tahu aja. Sehingga cucunya dua-dua itu tidurnya sama oma. Kalau hari Sabtu Minggu, hari Jumat Sabtu itu tidurnya sama oma. Waduh. Nggak mau tidur cucu laki maupun perempuan itu tidurnya sama omanya. Lebih sayang omanya daripada tidur sama opanya. Jadi kalau datang pasti oma duluan dicari, baru opa. Tapi kalau makan opa dulu. Yang dipanggil sama cucunya laki-laki opa dulu. Opa dulu makan. Gitu. Karena kesukaannya sama kan, ayam goreng. Iya. Aduh, ini seru banget ya. Nah, kan Bapak sama Ibu dari remaja bersama ya, sampai sekarang sudah hampir 50 tahun bersama. 51 tahun. 51 tahun bersama. Sejak kenal ya? Sejak kenal. Apa ada perubahan atau gimana? Atau malah tidak berubah sama sekali? Mungkin Ibu mau sampaikan ke Bapak? Bapak ada yang berubah mungkin atau yang nggak berubah dari... Ada. Apa Bu? Berubah jadi tua. Tapi tetap ganteng kan ya Bu? Sifatnya Menua bersama. menua bersama. Tapi berjiwa muda tetap ya Bu. Tapi apa ada sifat mungkin Bapak lebih sabar atau sama seperti di awal berjumpa? Iya, kalau dulu lebih diem ya. Kalau sekarang mungkin agak-agak dikit lebih bawel gitu. Lebih bawel. Pak, gimana tuh Pak dibilang bawel Pak? Dalam perjalanannya mungkin kan udah lebih jauh komunikasi. Kayak terutama untuk kesehatan itu. Berarti makin sayang sama ibu kan sebenarnya ya. Betul ya Pak ya? Gimana, Bagaimana, Pak? Saya nggak merasa bawel, tapi ibu kadang-kadang ya bawel ngasih tahu. Kasih tahu. Karena sayang ya Pak ya, makin sayang ya. Kalau ibu sendiri gimana Pak? Setelah 50 tahun bersama ini. Ada yang berubah atau sama atau gimana? Dia nggak berubah. Dia makin sayang. Tua-tua ini makin sayang. Waduh, sobat di rumah pasti langsung pegangan nih, gigit-gigit spray. Sirik ya, makanya ayo dari obrolan kita sama ibu tuh ambil dong tips-tipsnya ya, jangan berantem, jangan mau menang, apa tadi bersyukur dan berpasrah gitu ya Bu. Oke, ada ini ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah lengkap ya. Udah lengkap. Ya. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke Ibu Pak? Sesuatu? Mau menyatakan cinta? Dulu gimana sih ngomong cintanya Pak sama Ibu Pak? Nah, tadi tuh belum terjawab tuh Pak. Waktu mau ngajak jadi pacar gimana Pak? Nembaknya tuh gimana? Saya terus terang nggak menyatakan cinta, tapi dia ngerti sendiri. Wih, ini baru hebat. Dia tahu sendiri. Itu yang disebut bahasa kalbu. Tahu sendiri ya Dia Pak? tahu sendiri.
menyatakan dirinya sebagai pacar langsung udah ya. Oh, so sweet sekali. Terima kasih Bu Lani, Pak Yar atas bincang-bincangnya, terus energi positifnya. Betul, itu paling penting ya. Tips-tipsnya, cinta kasih ini menular ke kita semua, ke Ini saya. udah lengkap nih, soalnya cerita dari mulai cintanya, cita-citanya, kemudian juga keluarga ya. Wah, ini keren banget. Semoga kita semua bisa seperti Bapak Ibu ya. Amin. Kaya cinta, kaya harta, kaya semuanya pokoknya ini ya. Berbagi bersama orang. Tapi kita sekali boleh ya? Yang suka dulu berbagi, Bapak Ibu bareng berbagi atau Ibu dulu awalnya? Jadi sifat suka berbagi, menolong, apa dari berdua? Kalau ibu itu sukanya terus terang satu, sukanya menolong. Menolong. Ya, menolong orang. Kedua, kalau mau pakai misalnya barang-barang yang bermerek, tas Hermes, apa-apa, dia lihat orang lain. Dia orang lain banyak yang susah, enggak. Daripada aku pakai itu. Enggak. Ini tas saja, aduh aku bilang. Tas kamu tas gombal tuh kadang-kadang saya malu. Oh. Ya. Kita mau menerima. Pak, saya besok ulang tahun, Pak. Boleh. Besok saya ulang tahun. Tapi Bapak justru makin sayang dengan Ibu karena Ibu punya sifat itu. Ya sayang. Karena lebih Karena dia lebih orang mengerti lain. orang lain. Dan Dia Bapak lebih hemat ya Pak, jadi ngadonya nggak yang mahal-mahal ya Pak. Bapak lebih hemat. Makanya tambah sayang. Besok kan mau ada ulang tahun pernikahan nih Pak. Udah siapin kado Pak? Sudah. Yeay! Siap maksudnya beliin kado siapa? Ibu lah. Oh. Nggak mau lagi Bu? Ibu kalau ngadu, kalau dibeliin kado, itu ngadu untuk rumah domus. Oh. Rumah domus buat orang-orang. Malah ngadoin lagi buat orang lain Bu. Ibu udah siapin itu. Ya ampun, hatinya tuh pada bersih-bersih sekali ya. Ini baru orang kaya sebenarnya. Nggak usah sok-sok rich, crazy rich, tapi crazy rich. nipu-nipu terus sok-sok kaya. Ini baru crazy Pasangan rich. ini nggak pernah pamer Iya, ya. dan nggak crazy. Penuh cinta kasih ya Bu ya. Nanti kita ngobrol Amin. lagi, lebih banyak lagi. Kita seneng banget bisa Terima ngobrol kasih sama Ibu Eva, Bapak. terima kasih Mbak Deni. Diundang ke rumahnya. Terima kasih untuk semua kru. Ya mungkin Ibu Bapak mau ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih, saya sama Bapak bersyukur ini adalah ulang tahun saya yang ke-70 dan ulang tahun pernikahan ke-41. Mudah-mudahan bahwa apa yang kita bincangkan ini bisa menginspirasi dan memberikan energi positif kepada banyak orang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Eva, terima kasih Mbak Deni, Pak Firman, Yuli, Triyono, Catur, Mas Puce, Sony. Terima kasih Terima semuanya. kasih Ibu Bapak. Tuhan memberkati. Nggak kerasa ya kita ngobrol panjang lebar, berasa masuk ke dalam mesin waktu. Dari masa kecil, remaja, dewasa, pernikahannya Bu Lani, tentunya bersama Pak Yar. Nah, semoga kita semua mendapatkan energi dan juga inspirasi dari perjalanan hidupnya Bu Lani bersama Pak Yar dan juga keluarga. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Lani yang ke-70 dan juga happy wedding anniversary ke-41 untuk Bu Lani dan juga Pak Yar. Semoga keluarganya semakin bahagia dan penuh cinta kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Sobat Simatap di rumah sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bu Lani, terima kasih Pak Yar. Terima kasih.